warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para kiai yang selalu kami ta'zimi, pada segenap jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, sahabat-sahabat Fatayat, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan seorang pemimpin umat, pemilik samudra syafaat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sahabat Fatayat, hadirin hadirat yang berbahagia. Senang sekali rasanya kami pengurus Pordaf Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur masih diberi kesempatan untuk ngaji bareng Fatayat dengan tujuan untuk bersama-sama belajar ngaji bareng-bareng. Sahabat Fatayat yang berbahagia, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sebuah pertanyaan, kenapa sih kok kita itu ngaji terus? Itu untuk apa ngaji? Sampai kapan mau ngaji? Mungkin ada nih sebagian dari kita yang pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Dan itu mengusik perasaan kita, saya khususnya, untuk kembali menelaah. Oh iya, apa ya kok ngaji terus? Dari kecil sudah suruh ngaji, sampai sekarang sudah berumah tangga, sudah punya anak, masih tetap suruh ngaji. Bahkan tidak jarang kita lihat itu ibu-ibu muslimat, mbah-mbah tetap semangat ngaji, ikut bulanan, ikut pengajian di musola-musola, di jamaah-jamaah masing-masing. Kenapa nih? Coba mari kita bersama-sama menelaah kembali. Sahabat Fatayat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya, fardhah, wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan. Jadi yang namanya belajar itu hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan gender. Oh, yang laki-laki saja, oh, yang ibu-ibu saja, tidak ada. Jadi itu bersifat fardu, wajib bagi seluruh laki-laki dan perempuan. Dan untuk apa kok ngaji terus? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Jadi kalau kita pengen hidup sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Kita harus belajar. Jadi harus dengan ilmu. Salah satu contoh, alat transportasi. Kalau zaman dulu alat transportasi itu hanya berupa kendaraan binatang, kuda, gerobak, dokar. Tapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi, maka alat transportasi pada saat ini ada yang namanya mobil, ada yang namanya kereta, bahkan ada pesawat terbang yang memudahkan seorang untuk bepergian, bisa membawa lebih banyak barang. Bisa kita bayangkan kalau pada saat itu orang-orang berhenti belajar, berhenti untuk terus menggali ilmu. Mungkin sampai saat ini
kita tidak mengenal yang namanya pesawat terbang, kereta, dan lain sebagainya. Alat transportasi kita hanya berhenti di gerobak saja. Tapi karena semakin orang semakin menggali ilmu pengetahuan, semakin mengembangkan ilmu dan teknologi, maka kita bisa menikmati alat transportasi berupa kendaraan yang lebih canggih. Itu salah satu contoh untuk ilmu yang di dunia. Contoh untuk ilmu akhirat. Kita di bulan suci Ramadan ini, sahabat Fatayat, kita berpuasa mulai dari pagi sampai maghrib. Kalau kita tidak tahu ilmunya, yang akan kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kita tidak paham kalau puasa Ramadan itu niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Kalau tidak niat di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kalau tidak sah sama dengan belum menggugurkan kewajiban menjalankan puasa. Di situ juga akan kita juga harus belajar, maksudnya kita juga harus belajar apa saja yang mewajibkan seorang itu puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Ini semua perlu ilmu, itu semua perlu belajar. Sehingga kalau kita tidak tahu, kita tidak sah. Itu salah satu contoh. Untuk apa sih kita belajar? Untuk faham. Agar kita faham supaya kita tidak salah paham. Kalau kita tidak paham malah salah paham kan nanti malah bahaya. Dikira sudah sah puasanya setiap hari 30 hari selama Ramadan, puasa tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, ternyata puasanya tidak sah karena tidak tahu, tidak mau belajar. Jadi kenapa kita belajar? Supaya kita menjadi paham. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar. Kemudian sampai kapan toh ngaji? Kok ngaji terus itu sampai kapan? Sampai mati. Dan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasan waktu. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari buayan, sejak mulai digendong sampai dibopong diantarkan ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu mulai dari buayan hingga ke yang lahat. Selama kita masih hidup, maka kita masih wajib untuk terus belajar. Tidak ada batasan waktu. Seperti contoh, kita sering ketika ada ibu-ibu hamil itu secara tidak langsung orang tuanya sudah memberi pelajaran kepada anaknya berupa memperdengarkan murotal. Diperdengarkan murotal itu sebenarnya adalah salah satu cara pengajaran orang tua terhadap anak. Diajak ngobrol, orang di perut kok diajak ngobrol, kok lucu gitu ya. Tapi ternyata disitulah kemudian ada pelajaran yang disampaikan kepada anak, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara mengobrol. Kita diarahkan sejak dalam perut, anak itu sudah diarahkan, walahli nanti kalau lahir jadi anak yang soleh, rajin ngaji, rajin sekolah, jadi anak yang baik, seperti itu sudah diarahkan, sudah diajarkan, sering kita perdengarkan murotal. Itu juga merupakan sebuah pelajaran bahwa sejak dalam rahim pun anak sudah diajari, sudah disuruh belajar. Ketika mereka sudah masuk ke sekolah, mulai dari TK, dimasukkan ke TPQ, ke madrasah, ke pesantren, bahkan hingga saat ini kita yang sudah emak-emak sudah berkeluarga, sudah punya anak pun masih tetap diarahkan untuk terus belajar. Sampai mbah-mbah nanti tetap harus terus belajar. Tidak ada batasan waktu sampai kapan, sampai mati wis pokoknya belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah semangat kita, khususnya untuk fatayat di Kecamatan Sukadana. Ayo terus semangat, tidak ada batasan gender untuk belajar, tidak ada batasan usia untuk belajar, tidak ada batasan waktu untuk terus belajar, bahkan tidak ada batasan di mana kita harus belajar tempat. Tulubil ilma walau bisin, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Bukan berarti kita harus pergi ke Cina, maksudnya sejauh manapun selama di situ ada ilmu yang kita butuhkan,
maka datangilah. Karena kalau kita mau berpikir sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sama pentingnya seperti kebutuhan manusia terhadap makan dan minum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi sebagai pengingat diri. Dan ayo para sahabat Fatayat terus semangat belajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.